Hai, hello everyone. Jumpa lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran PLBJ. Miss Julie doakan ketika teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman dalam kondisi sehat ya semuanya. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar pada bab yang terakhir PLBJ di kelas 1, yaitu bab yang ke-16 tentang keamanan pengguna jalan raya. Nah, tapi sebelumnya Miss Julie mau ucapkan selamat ya, karena teman-teman sudah sangat hebat belajar bersama Miss Julie dari bab yang pertama hingga bab ke-15 yang kemarin. Nah, artinya hari ini karena kita akan belajar bab yang terakhir, teman-teman harus fokus ya dan dengarkan baik-baik materi pembelajaran hari ini. Nah, Piwan, sebelum kita mulai belajar, Miss Julie ingin teman-teman melihat gambar yang Miss Julie tampilkan. Apa saja ya yang kamu lihat dari gambar ini? Ada banyak, Miss. Ya, ada pengendara sepeda motor, ada mobil, ada Pak Polisi, dan ada Monas, Miss. Yes, betul sekali teman-teman. Nah, nanti ketika kita belajar bersama, Miss Julie ingin dengar ya cerita dari Piwan, apa saja yang kamu lihat dari gambar ini. Oke? Oke, Miss. Nah, teman-teman, jadi ketika teman-teman berada di jalan raya, ternyata banyak sekali loh pengguna jalan raya lainnya. Ya, pengguna jalan raya antara lain siapa saja, Miss Julie? Nah, pengguna jalan raya terdiri atas pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan pengendara mobil. Ya, sekali lagi, pengguna jalan raya terdiri dari pejalan kaki, kita lihat ya, ada pejalan kaki, ada pengendara motor, dan pengendara mobil. Ini adalah para pengguna jalan raya. Nah, di jalan raya kita dapat melihat banyak sekali pengendara mobil, pengendara sepeda motor, ada juga pejalan kaki yang berjalan melalui trotoar. Nah, teman-teman lihat, ini yang disebut trotoar ya, jalan yang dapat dilalui oleh para pejalan kaki. Nah, selain itu di jalan raya juga banyak sekali rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas ini harus kita patuhi ya, harus dipatuhi oleh semua pengendara lalu lintas. Miss, rambu-rambu lalu lintas itu seperti apa? Nah, ini ya, seperti gambarnya Miss Julie. Ini yang disebut rambu-rambu lalu lintas. Ada juga rambu lampu lalu lintas yang nanti juga akan kita pelajari ya. Nah, Miss Julie di sini sudah ada 4 contoh rambu lalu lintas dan artinya. Kita lihat ya. Gambar yang pertama, gambar huruf S dicoret. Artinya dilarang berhenti. Lalu yang kedua, huruf P yang dicoret artinya dilarang parkir. Berarti mobil, motor tidak boleh parkir di tempat itu ya, karena ada rambunya, ada huruf P dicoret. Lalu berikutnya, rambu seperti ini disebut dilarang masuk. Dan yang terakhir, kalau ada panah seperti ini dan dicoret, artinya dilarang putar balik. Nah, teman-teman, sebetulnya ada banyak sekali rambu-rambu lalu lintas lainnya. Tapi yang Miss Julie berikan kepada Piwan hanya 4 ya, yang akan kita pelajari di kelas 1 ini. Oke? Nah, berikutnya mari kita lihat. Selain ada rambu lalu lintas, di jalan raya juga ada jembatan penyeberangan. Nah, jembatan penyeberangan ini berada di atas jalan raya. Nah, ini ya teman-teman ya, jembatan penyeberangan ya, untuk menyeberang berada di atas jalan raya. Siapa yang pernah melihat jembatan penyeberangan? Aku Miss, aku pernah lihat. Wah,
Lalu Miss Julie ingin bertanya, siapa yang pernah melihat zebra cross? Atau yang pernah menyeberang di zebra cross? Aku Miss, aku pernah ya. Nah teman-teman, selain jembatan penyeberangan, ternyata ada juga yang disebut zebra cross. Ini juga dapat digunakan untuk menyeberang jalan ya. Kalau jembatan penyeberangan itu ada di atas ya, di atas jalan raya, sedangkan zebra cross tepat berada di jalan raya ya untuk menyeberang. Nah, berikutnya mari kita lihat. Bagaimana dengan pengendara motor, Miss? Nah, kalau pengendara motor ketika berada di jalan raya, wajib menggunakan helm. Selain itu, sebaiknya juga menggunakan jaket dan masker. Sedangkan kalau pengendara mobil harus menggunakan sabuk pengaman ya atau seat belt. Nah, jadi harus kita gunakan ketika berada di dalam mobil. Nah, pengendara motor dan pengendara mobil juga wajib memiliki SIM ya atau yang disebut surat izin mengemudi. Jadi kalau mami, kalau dedi mau mengendarai mobil ya harus mempunyai SIM, surat izin mengemudi. Nanti teman-teman tanya ke mami dedi ya, mami dedi sudah punya SIM ya? Aku mau lihat seperti apa itu SIM ya. Nanti teman-teman boleh lihat. Nah, jadi itu adalah beberapa aturan untuk pengendara motor, pengendara mobil ya. Lalu berikutnya mari kita lihat. Kalau tadi kita sudah melihat beberapa rambu-rambu lalu lintas, ada juga rambu lalu lintas yaitu gambar apa ini ya? Pasti teman-teman sudah tahu. Ya, lampu lalu lintas, Miss. Betul sekali. Ada 3 warna pada lampu lalu lintas, yaitu warna merah, warna kuning, dan warna hijau. Nah, setiap warna ini teman-teman mempunyai tandanya masing-masing. Warna merah artinya kendaraan harus berhenti, ya. Merah artinya kendaraan harus berhenti. Lalu yang kedua, warna kuning. Tandanya siap-siap dan hati-hati ya. Semua kendaraan siap-siap untuk berjalan, ya. Dan yang ketiga, warna hijau. Artinya kendaraan boleh berjalan. Nah, Miss Julie yakin teman-teman sudah tahu ya arti dari tanda warna merah, kuning, dan hijau. Lalu ada juga yang disebut marka jalan. Miss, apa itu marka jalan? Marka jalan adalah tanda yang ada di atas permukaan jalan. Biasanya membentuk garis ya untuk mengarahkan arus lalu lintas. Nah, teman-teman, ini yang disebut marka jalan. Jadi ada tanda-tandanya ya di permukaan jalan. Siapa yang pernah lihat marka jalan? Aku pernah lihat, Miss. Wah, nanti ketika kita belajar, Miss Julie ingin dengar ya cerita dari teman-teman yang pernah melihat rambu-rambu lalu lintas dan yang pernah melihat marka jalan. Oke, Piwan? Jadi marka jalan ini berupa garis-garis yang dapat mengarahkan arus lalu lintas. Oke, Piwan? Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada panah ya yang ke arah ke depan, lurus ke depan ya. Dan ada yang kalau kita lihat dari sini ada yang ke belakang. Nah, atau ada yang di bagian kanan, di bagian kiri. Ini untuk membedakan ya arus yang berada di jalan kanan dan yang berada di arus kiri ya. Jadi ini adalah marka jalan. Oke, Miss, aku sudah paham. Hebat. Nah, lalu berikutnya, apa saja ya manfaat keamanan pengguna jalan raya? Nah, teman-teman, tadi kita sudah belajar banyak hal. Jadi teman-teman harus mengetahui ya, pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Patuhilah tata tertib di jalan raya. Semua itu agar terhindar dari
kecelakaan. Semua itu untuk keselamatan dan keamanan kita sebagai pengguna jalan raya. Nah, dan yang terakhir, sikap baik apa saja ya yang harus kita lakukan ketika menjadi pengguna jalan raya? Yang pertama, tertib berlalu lintas untuk keamanan kita bersama-sama. Yang kedua, patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas ya. Kalau ada lampu lalu lintas, teman-teman ingatkan Mami Dedi, Mami itu lampunya warna merah, itu warna kuning, itu warna hijau. Dedi itu ada rambu-rambunya, kita harus patuhi. Nah, jadi kita harus mematuhi ya rambu-rambu lalu lintas. Dan yang terakhir, santun dalam berkendara. Artinya, teman-teman juga ingatkan Mami Dedi, memperhatikan kecepatan berkendara ya selama kita berada di jalan raya. Tidak boleh terlalu cepat, teman-teman harus ingatkan Mami Dedi, harus ikuti aturan yang ada. Oke? Dan nanti juga ketika teman-teman bertumbuh dewasa, semakin besar, ketika teman-teman bisa mengendarai motor, mengendarai mobil, teman-teman juga harus ya ikuti aturan yang ada. Oke, everyone? Nah, jadi teman-teman itu adalah materi dari Miss Julie hari ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video dari Miss Julie dari awal sampai akhir. Dan Miss Julie ingatkan ya, kita harus menjadi pengguna jalan yang mengikuti peraturan yang ada. Oke, everyone? Agar keselamatan dan keamanan boleh kita rasakan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran online bersama Miss Julie. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye everyone.